Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa ufawwidu amri ilallah. Sadaqallah wa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat pendengar khususnya Jamaah Majlis Al-Bantani yang mulia, dalam masa-masa seperti sekarang ini menghadapi pembatasan sosial berskala besar, kita harus banyak merenung, mengambil langkah strategis untuk menuju kepada Allah dengan mengambil kendaraan yang namanya tafwid, pasrah total kepada Allah. Tafwid itu saudara adalah akhlak yang mulia yang mesti dimiliki oleh seorang muslim. Panjang lebar Imam Ghazali menerangkan di dalam kitab Minhajul Abidin. Pasrah itu bagaimana? Pasrah itu seperti apa yang dilakukan oleh kawan saya, Jamaah Masjid Al-Madinah CBD Ciledug, Bang Pian namanya. Beliau adalah sopir jenazah, mobil jenazah. Kata beliau, kalau bawa jenazah itu ketika keluar dari rumah sakit Sari Asih Ciledug menuju ke rumah duka, kata beliau, saya tidak menyalakan sirene terus. Sebab kampung di mana jenazah yang saya bawa masih terlalu pagi untuk diributkan dengan bunyi sirene. Di 3 perempatan ring road, saya memilih mematikan sirene, menunggu 1 sampai 2 menit lampu merah menjadi hijau, baru jalan lagi. Jenazah itu pasrah, tidak pernah komplain untuk buru-buru. Ketika masuk jalan yang berbatu, ambulan berguncang, badan kami menahan gaya beban, jenazah itu tetap tenang, terlentang di kursi belakang pasrah. Saya yakin kalau AC mobil pun saya matikan, dia tetap tidak komplain, seperti penumpang taksi lainnya. Dia pasrah saja. Ketika jenazah itu diturunkan dari ambulan, disambut oleh keluarga yang kemudian akan memandikan jenazah itu, dia pun pasrah. Baju dilucuti, pasrah tanpa perlawanan. Selanjutnya jenazah setelah dimandikan dikafani, memakai baju kebesaran untuk menghadap Tuhan, pun dia tidak bisa menolak. Diam pasrah sampai nanti ditimbun tanah dan ditinggalkan sendirian oleh keluarganya. Pun dia pasrah, tak pernah berontak. Saudara-saudaraku sekalian, tafwid adalah seperti jenazah. Akhlak paling tinggi manusia di hadapan Allah. Tak mau komplain kepada Allah dalam keadaan apapun, termasuk di masa-masa yang sulit. Jujur saudara, selama di jidat kita masih labelnya manusia hidup, hati ini gampang sekali panas, gampang lelah, gampang jenuh, gampang stres, maunya protes mulu, dan maunya komplain terus. Dan setan di kiri dan kanan nyalain kompornya biar makin panas. Entah sudah berapa kali banyak orang datang ke rumah kami mengeluhkan tentang keadaan hidupnya. Ketika kami jawab, malah dia datang balik kembali, lalu kemudian mengatakan, "Guru, saya sudah melakukan seperti yang guru suruh.
Saya sudah sholat tepat waktu, tapi mana bantuan Allah? Tak kunjung datang. Rasanya saya pengen nambah hutang di tempat lain, biar debt collector itu gak datang-datang kembali. Guru capek, yang bikin pusing bukan corona, tapi cicilan. Guru, saya ini udah capek. Begitu kata yang datang ke rumah kembali. Kayaknya doa saya gak dikabulkan Allah. Ratib yang saya baca kayaknya kurang didengar Allah. Baca solawat naria sudah saya geber, tapi hutang saya tetap gak lunas-lunas. Sampai rasanya saya ini bosan, guru. Ada lagi yang datang. Guru, seminggu yang lalu guru enak nulis di status kayak gitu. Padahal guru, hidup itu gak semudah cocoknya para entrepreneur, guru. Buat kami yang jadi karyawan, jadi gojek, penghasilan saya pas-pasan buat hidup. Kalau nggak ngutang, kapan saya punya barang? Dan saudara-saudara sekalian yang mulia, masih banyak keluhan-keluhan yang lain daripada sahabat-sahabat kami. Lalu kemudian saya jawab kepada mereka yang datang, dulu kita ini suka nunda-nunda sholat bertahun-tahun. Ibadah kita kadang bolong-bolong belasan tahun. Baru taubat 2 bulan, sudah ngeluh. Baru sholat tepat waktu 3 minggu yang lalu, sudah nuntut banyak kepada Allah. Baru baca ratib semangatnya ketika sekarang mengalami sulit, sudah nuntut macam-macam sama Allah. Emang kita ini gak punya malu apa ya sama Allah? Saudara-saudaraku, ada juga yang kami jawab ketika yang datang ke rumah. Sahabat, coba dong introspeksi diri. Coba dong renungi. Dialoglah dengan hatimu. Mungkin saja selama ini yang dicari, kalau mau jujur, masih terbatas pada solusi, bukan pada akar masalah, yaitu ampunan Allah. Innal abda la yukhramu minar rizki bidzambil ladzi yusibuhu. Kata Nabi, sesungguhnya hamba dihampakan dari rezeki karena ada salah yang dia kerjakan. Coba dong dialog dengan hati kembali. Apakah dengan zikir, ratib, apakah dengan baca sholawat? Masih fokus pada solusi, bukan pada akar masalah, yakni ampunan Allah atas dosa yang pernah dilakukan. Jangan-jangan kita rajin berzikir, fokusnya tetap bebas dari debt collector, bukan fokus kepada ampunan Allah atas dosa yang kita lakukan. Visinya sudah beda. Jadinya malah zikir kita gak khusyuk, baca ratib kita gak tenang, sholawat yang kita baca gak fokus. Wajah debt collectornya yang terus terbayang. Saudara-saudaraku sekalian, tauhid ini adalah hal yang sangat mulia. Ilmu pasrah itu ketika kita sudah menyerahkan total problem hidup kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa ufawwidu amri ilallah. Kuserahkan problem hidupku kepada Allah. Maknanya wis pokoknya nderek panjenengan do Gusti Allah, manut mau apakah saja,
Toh aku ini adalah hamba-Mu dan Engkau adalah Tuhanku. Kalau tidak minta dan pasrah kepadamu ya Allah, lalu kemana aku harus minta dan pasrah? Pasrah itu saudara seperti ada di antara sahabat majelis kami. 12 tahun menikah belum dikaruniai keturunan. Berobat sudah kemana-mana. Ketika memilih pakai ilmu pasrah, ratibnya kenceng. Baca sholawatnya digenjot tekun. Gak lagi hitung-hitungan 1-2 bulan protes. Langsung memberojol anaknya laki-laki. Yang kemudian 2 tahun kemudian lahir anaknya perempuan. Begitu juga ada di antara sahabat kami sebelum nikah sudah divonis dokter. Istrimu ini punya kelainan. Kalian akan susah punya anak. Wah, dokter ngomong kayak gitu. Aku tetap menikah. Aku pasrah sama Allah. Tidak berdoa. Aku nangis-nangis. Tiap baca ratib, aku terseduh-seduh kepada Allah. Tiap berdoa, aku merintih, baca sholawat kepada Allah. Kupasrahkan total segalanya kepada yang punya pabrik keturunan. Tak lama kemudian, alhamdulillah dianugerahi anak. Begitu juga ada orang yang memakai ilmu pasrah ini mengadukan segalanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafwid adalah sesuatu akhlak yang mulia. Laksana kita mayit di hadapan Allah. Tentu dengan menjalankan syariat, hati yang pasrah. Sebab tafwid adalah min akhlaqil qulub, la min a'malil jawarih. Saudara-saudara sekalian, ilmu pasrah ketika kita menyerah total kepada Allah, kita angkat tangan kita pada ketentuan Allah, menghadapi situasi yang bagaimanapun. Ketika hati kita sudah total kepada Allah, hidup akan menjadi enak. Hati sudah los, sudah tidak ada beban, sudah gak kemerungsung. Zikir kita jadi tenang, menjadi asik. Sholawat kita menjadi makin enak. Saat itu ampunan Allah akan datang. Dan semua masalah akan ketemu solusinya. Min haitsu la yahtasib. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, ayo pasrahkan diri kita kepada Allah. Jangan banyak mengatur Allah, tapi nurutlah kita kepada aturan-aturan Allah. Musibah datang kepada kita untuk menyadarkan diri kita betapa kita ini sebetulnya hamba yang harus menyadari kita memiliki Tuhan yang maha menolong kepada kita. Mari perkuat ratibnya, mari perbanyak baca sholawatnya. Mintalah pertolongan kepada Allah. Wasta'inu bis sabri was salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasi'in. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita rasa pasrah yang tinggi kepadanya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ampunan kepada kita,
lantaran kesadaran mungkin saluran-saluran itu tersumbat sebab jalur rezeki tak ubahnya seperti keran air yang ada di rumah kita. Bila jalannya ceret, pastikan pada pipa-pipanya banyak sumbatan. Bila sumbatan itu sudah diambil, maka nanti kehidupan pun akan berjalan lancar kembali. Mudah-mudahan Allah berikan kita pemahaman yang bagus tentang agama, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kita kemantapan iman kepada Allah dan iman kepada takdir Allah. Wassallallahu wasallam ala khairi khalqi Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.